Selamat malam Bapak, Ibu, serta sahabat KKS yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Kelly yang pada malam hari ini dipercayakan untuk mendampingi jalannya acara KKS Paroki Kelapa Gading. Nah, malam ini bersama kita ingin mendalami Injil tematik terkait penciptaan, yaitu peziarah iman dalam alam ciptaan. Dan hari ini Rabu tanggal 15 Oktober 2025, di sesi ke-6 kita punya tema adalah Saudara Kita Ibu Bumi, di mana harmonisasi manusia dengan ciptaannya ya. Nah, kita bersyukur karena kita boleh menerima pengajaran kitab suci dari Romo Albertus Purnomo OFM. Namun sebelum kita masuk ke acara inti, mari kita satukan hati kita tundukkan kepala dan kita buka dulu pertemuan ini dengan doa pembuka ya. Saya persilakan kita semua untuk bersama-sama kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari ini, di mana pada kesempatan ini kami boleh berkumpul untuk merenungkan sabda-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu, semoga seluruh sarana perangkat yang kami gunakan boleh berjalan dengan baik. Koneksi kami juga bisa berjalan dengan lancar, dan suasana pertemuan ini dipenuhi dengan damai-Mu. Berilah kekuatan dan hikmat dan sukacita kepada Romo Albertus Purnomo OFM yang akan membawakan materi, agar apa yang beliau sampaikan sungguh menjadi berkat, membangun iman dan meneguhkan hati kami semua, agar kami semakin tumbuh dan mengenal Putramu Yesus Kristus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan serta sahabat KKS yang terkasih dalam Kristus. Jadi sebelum kita masuk ke inti acara malam ini, izin saya untuk menyampaikan sedikit informasi ya. Yaitu nanti kalau ada pertanyaan, jadi Anda bisa tulis di kolom chatnya Zoom ini. Seperti itu ya. Dan semua pertanyaan itu nanti akan dijawab oleh narasumber yaitu Romo Albertus pada akhir sesi ya acara ini. Dan sekarang saya ingin perkenalkan dulu ya pembicara atau narasumber kita malam ini, Romo Albertus Purnomo OFM. Beliau adalah seorang biarawan dari Ordo Fransiskan yang dikenal sebagai penulis, pengajar, dan aktivis kerasulan kitab suci. Wah, ini banyak sekali ya, luar biasa nih malam ini. Nah, saat ini Romo Albertus melayani sebagai Ketua Lembaga Biblika Indonesia, juga pengajar kitab suci di STF Driyakara, pengajar juga di KPKS Santo Paulus Jakarta, serta beliau aktif memberikan kursus kitab suci di berbagai tempat. Dan perlu diketahui nih teman-teman, beliau juga seorang penulis yang aktif loh, yang sudah banyak banget karyanya ya. Misalnya tahun 2021 bukunya dari Rahab sampai Rut. Lalu tahun 2019, ini malah mundur ya, dari Hawa sampai Miriam, ada riwayat api penyucian, ada Allah menyertai keluarga, bertarung dengan Allah, dan masih banyak lagi ya. Dan ada ratusan artikel populer juga ditulis oleh beliau. Sedangkan pendidikan Romo Albertus ini luar biasa ya. Beliau menempuh studi filsafat dan teologi di STF Driyakara, dan melanjutkan studi spesialis kitab suci di Pontificum Institut Biblicum di Roma, di Italia. Dan adalah institut kepausan khusus untuk bidang kitab suci. Wow, jadi kita sangat bersyukur sekali ya teman-teman ya, bahwa malam ini Romo Albertus sendiri yang hadir di sini dan akan memberikan kita tuntunan untuk mendalami tema Saudara Kita Ibu Bumi ya. Jadi tanpa berpanjang lebar, saya persilakan waktu untuk Romo Albertus. Silakan Romo. Baik, terima kasih Saudara Kelly. Jadi selamat malam semuanya, semoga selalu sehat. Malam. Meskipun sekarang ini banyak yang sakit karena cuacanya memang tidak karuan, terlalu panas. Meskipun saya itu sebetulnya juga suka panas, tetapi ini sudah saya sendiri juga tidak tahan gitu ya. Baik, jadi pada malam hari ini kita akan bicara mengenai salah satu tema, yaitu harmonisasi manusia dengan ciptaan.
Dan kata kunci yang akan kita lihat selama istilahnya pelajaran atau pembelajaran pada malam hari ini adalah soal harmoni dalam alam ciptaan. Baik, saya akan men-sharekan bahan yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Kok nggak bisa ya? Oh ya, sudah. Jadi beberapa narasumber sudah bicara berkenaan dengan alam ciptaan ini. Tentu saja nanti saya tidak tahu apakah ada yang overlapping yang sudah dijelaskan kemudian dijelaskan oleh saya lagi. Seandainya ada ya katakanlah ini sebagai pendalaman karena belajar kan juga pengulangan terus-menerus. Nah, pada malam hari ini kita akan bicara mengenai harmonisasi yang di sini dikatakan bukan saudara ya, tapi saudari kita Ibu Bumi. Saya akan bicara dari perspektif yang saya tekuni, yaitu kitab suci. Seandainya nanti ada bicara atau pertanyaan seputar alam di luar kitab suci, ya sejauh saya bisa menjawab, saya menjawab. Tapi kalau tidak bisa, ya mohon maaf. Baik, jadi pada malam hari ini sebetulnya kita akan berdiskusi berkaitan dengan 3 pertanyaan ini. Jadi yang pertama adalah bagaimana Alkitab berbicara tentang bumi. Dan tentu saja kalau bicara mengenai bumi, itu kita akan langsung mengacu kepada perikop awal di dalam seluruh Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yaitu tentang kisah penciptaan. Kemudian pertanyaan kedua adalah, bagaimana Allah menggunakan bumi dan isinya untuk melaksanakan kehendaknya. Dan yang ketiga adalah, apakah bumi itu sakral, apakah bumi itu kudus, sehingga kita tidak bisa berbuat seenaknya terhadap bumi ini. 3 pertanyaan ini yang akan menjadi titik tolak kita untuk mendalami salah satu tema, yaitu berkenaan dengan harmoni di dalam ciptaan. Jadi kita coba melihat sekarang kisah penciptaan. Jika saudara dan saudari membuka teks kitab suci atau di depannya ada kitab suci, silahkan langsung melihat di kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 3 atau 4. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai kisah penciptaan di dalam kitab suci, sebetulnya ada 2 versi. Versi berkaitan dengan penciptaan, yaitu di Kejadian bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 3. Kemudian kisah versi kedua yang kita sering mengenalnya sebagai kisah Taman Eden. Jadi di versi yang pertama kita melihat bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, manusia sudah diciptakan. Tetapi di versi kedua manusia diciptakan lagi. Kalau ada yang bertanya, loh kok ada 2 kisah penciptaan di sini, manusia diciptakan 2 kali, tentu saja kita harus memahaminya bahwa 2 kisah ini ditulis oleh 2 kelompok penulis yang berbeda tempat dan berbeda zaman. Jadi sebetulnya kisah penciptaan yang lebih tua itu adalah kisah penciptaan manusia di Taman Eden. Kisah penciptaan 6 hari itu sebetulnya kisah penciptaan yang lebih muda, tetapi ditempatkan di bagian yang lebih awal oleh redaktur Perjanjian Lama, sehingga mengingat cerita itu menjadi cerita yang pas gitu ya, untuk menjadi pembuka dari seluruh kitab suci. Nah, kisah penciptaan versi yang pertama ini ditulis oleh kelompok para imam di pembuangan di Babel.
Sehingga eh, penceritaannya itu sangat dipengaruhi oleh kultur dan cara berpikir masyarakat Babel. Dengan kata lain, kalau saya bisa mengatakan bahwa kisah penciptaan ini adalah sebuah puisi, sebuah himne yang sebetulnya ada kemiripan dengan eh, salah satu kisah penciptaan di dalam mitologi Babel. Pola kisah sama, tetapi tokohnya itu berbeda. Bukan dewi-dewi yang menciptakan, tetapi Yahweh atau Allah yang menciptakan. Sehingga di sini kita harus memahami juga bahwa kisah penciptaan di versi pertama ini jangan dipahami secara historis. Seolah-olah Allah itu menciptakan selama 6 hari. Ada beberapa penafsir yang kemudian mengatakan ya 1 hari itu 6.000 tahun, 10.000 tahun. Ya jangan berpikir seperti itu. Ini kan sebuah kisah sebetulnya yang ditekankan bukan soal kronologi historis, tetapi makna rohani, makna spiritual yang ada dalam penceritaan itu, dalam narasi yang sangat puitis ini. Dan kalau kita melihat secara lebih mendalam, saya tidak akan membaca kisahnya karena kita pasti akan mendengar, paling tidak di dalam liturgi malam Paskah itu kan juga pasti dibacakan. Kisah penciptaan di dalam kitab Kejadian yang versi pertama ini, sebetulnya kalau kita amati, agak berbeda dengan pandangan tradisional Kristiani yang mengatakan creatio ex nihilo. Jadi penciptaan dari ketiadaan. Tetapi kalau kita melihat eh, kisahnya secara lebih dalam, sebetulnya Allah itu tidak menciptakan dari ketiadaan, tetapi Allah mengubah kekacauan menjadi keharmonisan atau mengubah dari chaos menjadi kosmos. Coba kita lihat di bagian awal ya. Jadi setelah di bab 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ini sebetulnya judul ya, yang kemudian ditutup di bab 2 ayat 4, inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ini pemenggalannya agak keliru ini. Harusnya bab 2 ayat 4 itu masih masuk ke bagian atasnya ya, bukan menjadi awal dari cerita yang baru, tapi ya sudahlah, ini sudah dicetak begini nggak bisa diubah juga. Tetapi kita lihat ya, diceritakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudera semesta. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, sebetulnya bumi itu sudah ada, hanya belum berbentuk dan kosong gitu. Kacau di mana-mana, kita nggak bisa membayangkan kekacauannya itu seperti apa. Nah, tetapi eh, di sini kita melihat bahwa Allah itu digambarkan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu gambaran orang zaman dahulu. Roh Allah tidak terpengaruh oleh bumi yang belum berbentuk dan kosong. Nah, kata yang dipakai dengan istilah atau diterjemahkan dengan istilah belum berbentuk dan kosong itu di dalam bahasa Ibrani yaitu tohu we bohu. Dan di dalam seluruh Perjanjian Lama, kata tohu we bohu itu hanya muncul sekali dan hanya ada di kisah penciptaan ini. Apa arti kata tohu we bohu itu? Chaos, disorder, atau dalam bahasa Inggris utter confusion, jadi kacau balau gitu. Nggak tahu bentuknya seperti apa gitu. Saya juga nggak bisa membayangkan ya seperti apa. Kekacauan awal. Nah, tampaknya Tohuwebo itu bukan soal ketiadaan ya, sekali lagi. Tohuwebo bukan ketiadaan, tetapi kekacauan. Dan kekacauan ini
tampaknya itu sedang menunggu pengaturan yang ilahi sehingga digambarkan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi gambarannya itu orang zaman dulu membayangkan ada air di atas bumi, yaitu karena mereka apa berpikir kok ada hujan gitu. Jadi karena ada hujan kemudian membayangkan bahwa ada air di atas permukaan bumi. Sekali lagi kita harus memahami teks ini dalam pola pikir orang 3.000 tahun yang lalu ya. Saat teks ini dibentuk, ditulis gitu. Nah, ini saya menjelaskan lebih dalam mengenai tohu ini. Jadi tohu itu kacau balau tanpa bentuk, bingung, kosong. Jadi kalau orang mengalami kekosongan, depresi dan segala macamnya itu kita bisa sebut orang itu masuk ke dalam chaos, kekacauan primordial gitu, awal mula. Beberapa ayat Alkitab juga menunjuk tohu itu sebagai kehancuran dan kesia-siaan. Sementara bohu itu kekosongan yang mencekam, merujuk kepada kehancuran. Jadi sangat mengerikan. Lalu apa yang dilakukan Allah terhadap situasi seperti ini? Tadi sudah saya singgung, Allah melayang-layang di atas permukaan air dan Allah ingin mengatasi segala kekacauan dan kegelapan itu. Dan kita tahu bahwa kekacauan dan kegelapan tidak dapat mengalahkan Allah. Dan tampaknya Allah itu tidak senang dengan kondisi kacau balau, berantakan, tidak teratur, mencekam, menakutkan, sehingga ia ingin mengatur kekacauan itu menjadi sesuatu yang harmonis dan dapat ditinggali oleh makhluk hidup dan ciptaan lainnya. Jadi di sini kisah penciptaan itu kan upaya untuk membuat sesuatu menjadi harmoni. Jadi nanti kita berefleksi saja, apakah kalau terjadi kekacauan dengan perubahan iklim dan segala macam yang jelas disebabkan oleh manusia juga ya, yang tidak seimbang dalam hidup. Ini apakah nanti Tuhan akan menciptakan perubahan atau membuat bumi menjadi baru dengan mengatasi kekacauan ya nanti kita bisa diskusi bersama di sini. Jadi gambarannya itu ini kosmologi zaman kuno ya, pasti berbeda dengan zaman sekarang karena pemikiran manusia semakin maju, tetapi pada zaman dahulu digambarkan seperti ini ya. Jadi bumi itu masih dianggap sebagai datar, bumi datar, lalu air di atas permukaan air itu ya Allah itu melayang-layang di sini ini digambarkan. Lalu ada nanti cakrawala yang mengatur semuanya, ditempatkan bulan dan bintang. Sekali lagi ini kosmologi zaman kuno. Nah, tetapi kan kita melihat makna spiritual, makna rohani dari cerita ini ya. Lalu di sini ada Sheol, tempat orang-orang mati. Kemudian ada pondasi yang menopang bumi datar ini. Menarik ya, cara berpikir orang zaman dahulu. Nah, lalu apa yang dibuat Allah? Allah kemudian mulai eh, memisah-misahkan ya. Dia tidak hanya berbicara yang kemudian terjadi, tapi Allah juga mulai membagi, kemudian menentukan jadwal penciptaan itu dan dikatakan di sini 6 hari. Dan kalau kita melihat kisah ini, ya, cerita ini, maka di sini dalam menciptakan langit dan bumi, Allah pun menggunakan prinsip keteraturan dan harmoni. Jadi eh, hari pertama itu apa yang dibuat? Allah itu memisahkan terang dan gelap. Jadi rupanya di dalam kekacauan itu antara terang dan gelap itu campur aduk sehingga dipisah, dibuat teratur, posisinya jelas. Lalu setelah itu membagi langit dengan laut. Ya, maksudnya ini ya, kekacauan kan ini nih. Jadi hari kedua Allah itu membuat ini loh, lekukan ini. Ya. Sehingga air yang ada di sini tidak serta-merta turun ke bawah. Lalu eh, di hari ketiga digambarkan Allah memisahkan antara daratan yang kering dan lautan yang di bawah. Nah, ini kan di awal ya. Baru hari keempat
itu Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Jadi hari keempat Allah menciptakan sesuatu untuk mengisi yang sudah dipersiapkan di hari pertama, kedua, dan ketiga. Lalu di hari yang kelima, Allah mengisi eh, langit ini ya, cakrawala atau langit lah, langit dengan burung dan laut dengan ikan. Di hari yang kelima, Allah itu menciptakan, hari keenam, Allah menciptakan binatang-binatang dan manusia untuk mengisi daratan yang kering. Jadi Anda bisa melihat bahwa kisah ini mau menunjukkan di mana Allah mengubah kekacauan menjadi keharmonisan dan dalam menciptakan atau mengharmonisasikan kekacauan itu, Allah pun menyukai keteraturan gitu ya. Jadi tidak serta-merta hari keempat kok hari keempat lalu diisi oleh binatang dan manusia tidak. Jadi ada urutannya, gitu. Nah, lalu di bagian terakhir itu kan diciptakan manusia ya. Oleh sejumlah penafsir, penciptaan manusia di bagian terakhir itu dapat dipahami sebagai puncak dari penciptaan. Dan apa yang ditugaskan oleh Allah kepada manusia itu manusia dipercaya sebagai dalam tanda kutip manajer atau kalau dalam bahasa kuno wali yang dipercaya oleh Allah untuk mengurus ciptaan. Dan istilah yang dipakai untuk menunjuk tugas manusia itu adalah istilah gambar dan rupa Allah. Jadi istilah gambar dan rupa Allah yang ada di dalam kitab Kejadian jangan dipahami bahwa Allah itu bentuknya seperti manusia ya. Ini sebuah istilah ya. Kalau dalam bahasa Ibrani, Shalem Demut gitu ya, gambar dan rupa Allah. Jadi yang ditekankan soal fungsi dan peran manusia. Nah, gambar dan rupa Allah dalam bahasa Latin itu imago Dei, sebetulnya berarti juga bahwa manusia diciptakan sebagai refleksi, sebagai cerminan unik dari sifat dan kualitas Allah. Yang membedakan manusia dari makhluk ciptaan lainnya dan memberikan mereka martabat bawaan, tujuan, serta kemampuan untuk menjalin hubungan dengan Allah yang lebih baik seharusnya daripada makhluk-makhluk lainnya. Gitu. Jadi sebagai imago Dei, jelas manusia itu mempunyai peran yang mencerminkan apa yang harus dilakukan oleh Allah terhadap dunia. Tapi sekaligus untuk menunjukkan bahwa manusia itu memiliki kesadaran yang memungkinkan dia berrelasi dengan baik kepada Allah gitu. Meskipun harus kita akui tidak semua orang mampu untuk menjalin hubungan dengan Allah. Ya persoalannya mungkin manusia tidak pernah me, mengolah ya, kesadaran untuk ini. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa manusia berperan sebagai wakil Allah atas seluruh ciptaan, menjadi wali ciptaan. Dan karena itu manusia harus mengatur dan memperhatikan ciptaan Allah di bumi secara bertanggung jawab. Jadi menarik di sini bahwa di bagian awal dari kitab suci itu ada dimensi ekologis ya. Bahwa manusia itu harus me, apa ya, mengolah, mengatur ciptaannya, bukan menghabiskan. Memang dikatakan di sini manusia itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Kadang ada yang menerjemahkan, ya udah kita eksploitasi semuanya. Padahal bukan maksudnya seperti itu. Nilai rohani dari ciptaan ini adalah bahwa setelah Allah menciptakan, itu adalah tugas manusia sebagai wali. Itu untuk menyelamatkan, memperkembangkan, mengolah apa yang diciptakan, bukan menghabiskan. Jadi manusia harus menciptakan, merawat, dan mencintai ciptaannya sebagaimana Allah itu telah melakukan seperti itu. Oke.
Itu adalah gambaran ya, yang pertama. Dan kalau umpamanya kita melihat di dalam kisah versi yang kedua, yaitu kisah manusia di Taman Eden, kita melihat bahwa tujuan Allah menciptakan Adam itu apa? Tujuan Allah menciptakan Adam, kalau Anda lihat di Kejadian bab eh, 2 ayat 6 gitu ya. Tuhan Allah membuat taman di Eden di timur, di sanalah ia menempatkan manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan dari tanah berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Nah, jadi di sini manusia itu ditempatkan di Taman Eden tujuannya apa? Tujuannya pertama-tama untuk mengelola Taman Eden itu, taman milik Allah. Jadi kata yang dipakai di dalam kitab suci, kalau kita bisa menafsirkan, itu adalah soal bagaimana orang harus mengelola dengan baik apa yang menjadi milik Allah. Jadi ini eh, gambaran atau apa yang bisa kita petik di dalam kisah penciptaan ya, di kejadian di awal kitab kejadian. Jadi intinya adalah manusia yang adalah manusia adalah makhluk yang memiliki atribut ilahi karena dia itu imago Dei. Manusia mempunyai pengetahuan dan kuasa untuk mengatur ciptaan lainnya dengan penuh kedamaian, kasih sayang, dan kreativitas dan menghasilkan keindahan sempurna dengan mengolahnya. Ya sebetulnya kalau umpamanya banyak orang itu sampai kepada tahap kesadaran semacam ini, bahwa orang harus mengolah apa yang diberikan Tuhan, tampaknya kekacauan ini atau perubahan iklim ini atau mungkin beberapa hal yang lain mungkin bisa teratasi ya. Hanya kan ya ini kita bisa mengira-ira ya. Kalau kita melihat di dalam kisah tadi dikatakan bahwa Allah mengubah kekacauan menjadi keharmonisan ya. Tetapi kan sebetulnya kita melihat bahwa kekacauan itu kan tidak tidak serta-merta hilang. Jadi dengan kata lain, energi kekacauan, energi tohuwibohu itu makin lama apa? Itu masih ada sampai sekarang gitu ya. Jadi ketika manusia itu gagal untuk merawat, mengolah dan juga menjaga alam ciptaan yang harmoni itu pada dasarnya, itu akan mudah bahwa Allah itu akan mudah bahwa nanti bisa kembali kepada kekacauan. Ya, karena pada dasarnya memang dunia ini diciptakan dari kekacauan gitu ya, menurut versi kitab suci. Sehingga kalau gagal untuk menjadi manajer ciptaan, ya kita bisa rasakan semacamnya ada kekacauan di mana-mana ya. Emisi rumah kaca gitu ya, karbon dioksida menumpuk banyak sekali. Itu kan mengganggu keseimbangan ya, tidak ada harmoni di situ. Sehingga kita tidak usah menyalahkan siapa-siapa, bahkan tidak usah mengatakan ini bencana dari Allah gitu ya. Karena memang pada dasarnya manusia mulai merusak apa yang dulu diciptakan secara benar gitu ya, merusak harmoni yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya terlepas dari kisah penciptaan ini kan kita juga harus sadar juga bahwa segala yang diciptakan itu memiliki porsinya masing-masing. Jadi ketika satu mulai tidak benar, maka menjadi rusak semuanya. Ketika sungai itu sudah penuh dengan sampah dan segala macamnya, maka orang akan mengalami kekurangan air minum. Sehingga nanti akan berebut air minum. Orang harus membeli air minum. Dan air minum pun belum tentu sehat juga. Kalau umpamanya diolah dari sungai yang kotor, dan akhirnya menciptakan sakit di mana-mana. Jadi masalahnya adalah orang belum sampai atau tidak sampai pada kesadaran
bahwa mengganggu satu harmoni itu merusak seluruh apa yang diciptakan oleh Allah. Ini yang pertama, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, bab yang eh, poin yang kedua tadi yang saya tampilkan di bagian awal, bagaimana Allah itu menggunakan bumi atau alam ya, dan unsurnya itu untuk melaksanakan kehendaknya, atau saya mengatakan alam sebagai tangan kanan Allah. Jadi sebetulnya kalau kita melihat di dalam beberapa kisah di kitab suci, ada beberapa kisah ya, di mana Allah itu menggunakan alam untuk menghukum manusia. Yang salah satu kisah yang terkenal adalah kisah Nuh ya. Jadi kita tahu ya di dalam kisah Nuh itu kan di kejadian bab 7, sorry, di bab 6, bab 7, bab 8, bab 9. Jadi dari kejadian bab 6 sampai bab 9, 6, 7, 8, 9. Empat pasal atau empat bab itu bicara mengenai Nuh. Dan diceritakan bahwa setelah penciptaan itu, kemudian keturunan Adam mulai banyak gitu ya. Tapi manusia malah berbuat jahat di bab 6 ya, ayat 1 sampai 4 gitu ya. Jadi kejahatannya semakin banyak dan dikatakan ya aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi. Nah, ini cerita cerita zaman dulu ya. Untuk memperbarui ternyata apa yang sudah diciptakan Tuhan baik adanya. Jadi istilah baik adanya itu bukan berarti bahwa yang ada di dalam alam ini semuanya itu baik dalam arti moral ya, tetapi baik di sini adalah baik dalam arti bermanfaat. Jadi apa yang diciptakan Tuhan itu bermanfaat untuk segala ciptaan, termasuk manusia. Nah, lalu kita kembali ke dalam kisah Nuh. Lalu apa yang dibuat oleh Allah? Dia ingin menghapuskan seluruh manusia itu, termasuk isinya, itu dengan menggunakan air. Dan diceritakan adalah air bah. Ya, kalau kita kembali di dalam kisah penciptaan tadi itu kan elemen awal alam semesta itu adalah air. Jadi digambarkan di atas itu ada samudra semesta yang isinya air. Kemudian ketika Allah itu mau membersihkan manusia dari kejahatannya, dia menggunakan air juga. Hanya kemudian kan diceritakan ada orang yang masih saleh satu, yaitu Nuhnya. Tetapi yang menarik adalah eh, ini Allah menggunakan air. Jadi air yang ada di atas yang digambarkan tadi, yang merupakan bagian awal dari unsur penciptaan itu diturunkan semua, digambarkan bahwa langit itu gerbangnya dibuka sehingga hujan terus-menerus tanpa henti, dan akhirnya manusia itu musnah kecuali Nuh dan beberapa binatang itu. Dan Allah di sini digambarkan menghakimi dunia yang korup dan kemudian menciptakan awal yang baru. Nah, di sini kan kita juga bisa melihat ya, apakah ini kebetulan atau tidak. Selalu ada peristiwa ketika dunia itu sudah korup, sudah jahat dan segala macamnya, ada satu peristiwa yang mungkin menghancurkan semuanya, tetapi dari situ muncul beberapa orang yang kemudian memulai penciptaan baru. Nah, saya tidak tahu apakah nanti akan ada suatu situasi yang mengerikan juga di dalam sejarah, tetapi kalau kita melihat sejarah ya, ada peristiwa-peristiwa atau suatu periode yang baru setelah situasi kekacauan. Misalnya kita ambil contoh saja, di akhir abad pertengahan,
itu sekitar tahun 1500-an apa ya, saya lupa ya. Itu terjadi wabah pes di Eropa yang kemudian seringkali disikat dengan Black Death, kematian hitam atau wabah hitam. Itu hampir 3/4, kalau saya tidak salah, hampir 3/4 pada zaman itu seluruh orang di Eropa itu meninggal. Tetapi setelah peristiwa itu, setelah ya dalam bahasa Biblis, setelah peristiwa Tohu Webohu itu, kekacauan itu, lalu muncul satu zaman yang disebut zaman Renaissance, ya. Jadi ada sesuatu pemikiran yang baru, gagasan yang baru dan segala macam. Kemudian nanti naik lagi, kekacauan lagi, muncul zaman yang baru lagi. Ya. Nggak tahu ya apakah ini sebuah siklus atau bukan. Tapi kalau kita melihat di dalam kitab suci kan juga Nuh itu kan kisah Nuh yang muncul itu kan sebagai satu riset ulang atas kejahatan yang dilakukan manusia. Nah, lalu eh, setelah banjir besar itu kan kita tahu bahwa Allah kemudian menetapkan perjanjian dengan Nuh, yang simbolnya itu adalah unsur alam juga, yaitu pelangi gitu ya. Nah, dengan adanya pelangi itu Allah berjanji tidak akan menghancurkan semua kehidupan dengan banjir lagi. Jadi di sini Allah itu berkomitmen untuk tetap melanjutkan penciptaan dan tindakan penebusannya. Ya, semoga tidak terjadi riset ulang ya di zaman-zaman kita ini. Nah, kita lanjut. Tanda pelangi yang tadi menjadi tanda perjanjian. Jadi ini adalah sebuah tanda di mana Allah, sudah saya singgung ya, Allah tidak lagi menghancurkan semua kehidupan di bumi dengan banjir. Oke. Jadi di dalam kitab Nuh kita sudah melihat bagaimana Allah itu menggunakan alam untuk meriset ulang alam yang sudah rusak termasuk manusianya itu ya. Nah, lalu di dalam kitab Nabi Amos kita juga melihat eh, bagaimana Allah itu dalam tanda kutip menghukum bangsa Israel di kerajaan utara itu yang melakukan tindakan ketidakadilan dan menyembah berhala atau katakanlah di situ dewanya Baal dan Astarte. Memang kalau kita melihat di dalam sejumlah nubuat para nabi, memang ketika menghukum Allah itu selalu menggunakan sarana alam. Dan di dalam kitab Nabi Amos, Yahweh atau nama Allah untuk dalam tradisi Israel itu yang disoroti adalah dia sebagai sang pencipta. Jadi dia itu menggunakan ciptaan lainnya di alam untuk mengatur dan mengontrol kehidupan bangsa Israel dan melibatkan mereka, maksudnya unsur-unsur alam dalam menyampaikan pesan ilahinya. Mungkin baik kalau kita melihat di dalam kisah atau kitab Amos. Ya. Jadi kitab Amos itu kan bicara tentang nubuat Amos yang mengatakan Allah akan menghukum bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa sekitar Israel. Kita lihat di bab 1 ya. Di bab 1 ayat 2. Nah, di sini dikatakan demikian ya. Hukuman atas bangsa-bangsa lain. Ia berkata, Amos berkata, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak Karmel. Jadi di sini menggambarkan bahwa eh, Tuhan yang dalam tanda kutip sedang marah itu mengaum ya, berteriak, bersuara dari Yerusalem. Dan ketika suaranya itu sampai ke Israel di bagian utara, apa yang terjadi?
padang penggembalaan kering, puncak Karmel layu. Dan ini membuat apa? Membuat ya kita tahu akan menimbulkan kelaparan. Nah, sebetulnya di sini juga mencerminkan juga ya cara pandang bangsa Israel pada zaman dahulu, di mana mereka itu melihat bahwa apa yang terjadi di alam, ketidakstabilan ciptaan atau bencana yang muncul di bumi itu selalu dikaitkan dengan Allah, dikaitkan dengan Sang Pencipta. Jadi kalau digambarkan di sini, padang-padang menjadi layu, menjadi kering, lalu di Gunung Karmel puncaknya itu layu, tidak ada tumbuhan yang segar. Orang pada zaman dahulu selalu mengaitkan ini Sang Pencipta sedang marah ini. Allah sedang bereaksi ya, ketika orang tidak bertanggung jawab atas hidupnya, termasuk ya kita bisa membayangkan untuk zaman sekarang ya terhadap alam ciptaannya. Nah, ini contoh ya. Lalu gambaran Sang Pencipta yang menguasai alam juga muncul di Nubuat Amos bab 5 ayat 8. Silahkan lihat, dikatakan demikian. Nah, saya baca dari bab 5 ayat 7 sampai 8. Kecaman terhadap ketidakadilan. Hei kamu yang mengubah keadilan menjadi racun pahit dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah, dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang menjadi gelap seperti malam, dia yang memanggil air laut dan mencurahkan ke atas permukaan bumi, Tuhan itulah namanya. Nah, lalu dia yang membuat kebinasaan menyambar kuat sehingga kebinasaan menimpa kota berkubu. Jadi digambarkan di sini, Allah itu mempunyai kuasa yang sangat kuat terhadap alam ciptaan. Dan gambaran atau kisah dari penciptaan di kitab Kejadian itu diungkapkan lagi di sini loh ya. Jadi digambarkan di sini bahwa Allah itu bisa membuat kekelaman menjadi pagi, seperti gelap, dari gelap itu muncul terang gitu. Nah, jadi digambarkan juga bahwa dia bisa memanggil air laut di bab 5 ayat 8. Jadi mau dikatakan apa? Kalau untuk kita zaman sekarang, ya jangan coba-coba untuk melawan alam. Karena bagaimanapun itu akan menyinggung Sang Pencipta juga. Ada yang lebih kuat dari alam. Ya tadi sudah saya singgung juga bahwa di dalam kitab Amos, alam juga memerankan sebagai sarana penghakiman dan penghukuman Allah. Selain mau ditunjukkan tadi yang di awal tadi kan saya mengatakan bahwa di dalam kitab Amos, Allah digambarkan sebagai Sang Pencipta, ya. Tapi juga dalam tanda kutip sebagai Sang Penghukum, Sang Hakim Agung gitu. Jadi ketika terjadi kejahatan manusia, jadi lalu sejumlah elemen Allah itu selalu siap sedia untuk menerima arahan dari Yahweh demi melancarkan proses penghakiman. Ini digambarkan. Nah, jadi kalau tidak ada harmoni di dalam hidup bermasyarakat, tidak ada keadilan yang ditegakkan, orang mulai menindas satu dengan yang lain. Nah, ini digambarkan di dalam kitab Amos, itu Allah sudah bersiap-siap untuk menghukum orang semacam ini, dan caranya dia menggunakan alam. Misalnya di Amos bab sorry, di dalam nubuat bangsa-bangsa ya, di bab 1 ayat 3 sampai 2 ayat 5 digambarkan bahwa Yahweh melepaskan api kepada bangsa-bangsa yang telah ditentukannya. Ada bangsa
Tunggu. Bangsa-bangsa ya ada di bangsa Tirus, kemudian bangsa Edom. Nah, api ini yang dimaksud adalah kota-kota akan terbakar gitu ya terhadap bangsa-bangsa ini. Lalu di Am ini bukan Amsal tapi Amos ya, bab 7 ayat 4. Kita dikatakan ya. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampaklah Tuhan Allah memanggil api untuk menghukum. Api itu memakan habis samudra dalam yang dahsyat dan akan memakan habis tanah ladang. Jadi unsur bumi yaitu api itu dipakai Allah untuk menghukum. Nah, mengapa digambarkan di dalam kitab Amos itu Allah menggunakan sarana alam yang kemudian kita bisa mengatakannya ini adalah sebuah bencana alam atau malapetaka alam. Itu pertama-tama untuk menggerakkan perubahan orang sehingga mau bertobat. Gitu. Kemungkinan kemungkinan besar kalau hanya dikatakan saja orang tidak bertobat dengan kata-kata keras gitu orang tidak bertobat. Mungkin saja ya, hanya dengan satu perubahan di alam di mana manusia itu kan bagian dari alam. Dan ketika alam bicara itu manusia praktis tidak bisa melawan ya. Ya kita ambil contoh saja ya di dalam film-film Hollywood ya. Film-film Hollywood itu digambarkan kan biasanya tokohnya Amerika gitu ya. Dulu-dulu ya film-film dulu itu. Kalau musuhnya itu manusia, musuhnya itu alien, makhluk asing, itu Amerika bisa menang. Nah, diceritakan di dalam beberapa film ya. Tetapi kalau musuhnya alam, seperti The Day After Tomorrow atau film Storm, itu apa yang dibuat manusia atau dalam cerita itu, kemenangan dari alam, kemenangan atas alam adalah bukan mengalahkan alam, tapi bisa bertahan bertahan hidup dari keganasan alam. Dengan kata lain, sebetulnya film-film Hollywood yang bicara tentang bencana alam dan segala macamnya itu mau menunjukkan juga terhadap alam, manusia itu tidak bisa apa-apa. Manusia tidak bisa apa-apa. Dan jauh sebelum film Hollywood, di dalam kitab Nabi Amos itu kan juga mau digambarkan atau diceritakan nubuat penghukuman yang paling pas untuk manusia supaya bertobat itu adalah dengan menggunakan alam atau menggunakan unsur-unsur bumi lah. Tetapi ya ternyata tujuan itu tidak berhasil juga diceritakan di sini. Namun kamu tidak berbalik kepadaku ya memang bebal juga ya bangsa Israel zaman dulu itu. Lalu diceritakan juga ya Allah mengirim hama, penyakit yang merusak tanaman, banjir, gempa bumi. Kita ambil contoh saja di bab 8 ayat 8 ya. Tidakkah bumi akan gemetar karena hal itu sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah seluruh bumi akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan lalu surut lagi seperti sungai Mesir? Lalu diceritakan juga kalau di sini ya Allah menggunakan eh, bukan bumi tetapi benda-benda angkasa. Allah menggunakan gerhana matahari ya. Ya tujuannya supaya apa? Supaya manusia bertobat, tetapi ya tidak bertobat. Ini kan kita juga bisa belajar dari sini ya. Dalam arti ini, ini alam ini sudah tidak bersahabat dengan kita ya. Panas, banjir, cuaca tidak menentu, manusia sakit gitu. Harusnya kan manusia bisa berefleksi ya. Eh, apa yang salah ya dengan hidup kita bersama gitu. Jadi dosanya itu bukan dosa pribadi, tetapi dosa kolektif. Dan ini kalau kita rakyat kecil ini yang berbicara juga susah gitu ya. Nggak didengarkan ya rakyat kecil. Harusnya berbicara itu tokoh-tokoh penting, pejabat-pejabat atau pemimpin-pemimpin.
Nah, tetapi ya kalau yang di atas tidak mencerminkan sesuatu yang baik, misalnya membuang sampah sembarangan, gitu. Wah, itu juga susah, susah gitu ya. Ya, mungkin harus diriset ulang atau gimana gitu. Nah, di sini kita eh, melihat dari kitab Amos satu kepercayaan kuno ya, bahwa jika manusia berbuat dosa, melanggar perintah Allah, merusak harmoni antara dirinya dan Allah, maka kerusakan harmoni itu nampak dalam kerusakan sumber daya hidup mereka yang terdapat dalam alam atau bencana alam. Ya mungkin salah satu eh, mengapa bencana alam itu muncul yaitu karena dosa. Dosa kan sebetulnya pada intinya adalah eh, merusak harmoni gitu. Dan dosa yang di sini adalah dosa ekologis, bukan dosa eh, ya masih banyak dosa seperti korupsi, mencuri dan segala macam juga dosa. Tapi ada dosa yang itu dosa ekologis, merusak alam, menambang ugal-ugalan. Jadi disedot semuanya gitu ya. Untuk apa? Ya untuk keserakahan manusia juga ya. Saya menduga seperti itu. Semoga dugaan saya keliru. Tapi saya menduga seperti itu. Jadi di sini kita melihat adanya sebuah korelasi keterkaitan antara alam manusia dan Allah gitu atau Sang Pencipta. Harmoni ini kalau rusak rusak semuanya. Kalau baik akan menciptakan keadilan, keselamatan dan juga kesejahteraan. Eh, lalu, nah yang di sini pertanyaan ketiga, loh kok cepat sekali ini? Hampir baru 1 jam ya. Nanti kita diskusi saja ya, lebih menarik itu. Mungkin panitia juga bisa um, menyiapkan pertanyaan ya. Ini bumi adalah sesuatu yang sakral. Apakah demikian? Nah, jadi kalau kita membaca dalam seluruh Alkitab, ada satu gagasan penting yang sudah dipahami oleh masyarakat zaman kuno, bahwa bumi itu kudus, bumi itu suci. Karena pertama-tama mereka meyakini bahwa bumi itu adalah ciptaan dan milik Allah sendiri. Bumi ini milik Sang Pencipta ya, bukan milik manusia. Manusia itu hanya pengelola saja, dan manusia itu hidup karena dari mengelola secara benar apa yang diberikan Allah kepada kita. Jadi bumi, tanah yang subur, kemudian udara yang segar itu kan pinjaman dari Allah supaya manusia itu bisa hidup dengan baik. Dan pemahaman semacam ini dalam arti bumi ini adalah milik Allah. Kalau kesadaran ini bisa tumbuh, maka orang akan berhati-hati juga dan ini melahirkan prinsip-prinsip ya tentang tanggung jawab manusia dalam mengelola dan menjaga ciptaan Allah. Tapi kalau kesadaran bahwa bumi itu milik Allah hilang dari manusia, wah ini sudah, ini siap-siap saja akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pasti. Mana di dalam kitab suci bukti bahwa bumi itu milik Allah, bukan milik manusia? Ya tadi kita sudah melihat di Kejadian bab 1 ayat 1. Sudah ya, jadi yang menciptakan langit dan bumi itu ya Allah. Nah, sekarang kita lihat di Imamat bab 25 ayat 23. Apa isinya? Dikatakan di sini. Tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu.
Sedangkan kamu adalah pendatang dan warga asing yang menumpang padaku. Ya, ini kan dalam kaitannya dengan kepemilikan tanah sebetulnya ya. Konteks aslinya, teks ini mau mengatakan bahwa tanah itu tidak boleh dijual belikan. Eh, tanah itu harus diwariskan. Nah, ini aturan dalam masyarakat Yahudi pada masyarakat Israel pada zaman itu. Tetapi kan ini bisa ditafsirkan lebih lanjut ya. Di dalam konteks yang lebih luas, terutama dalam kaitan dengan ekologi, ini juga bisa dipahami bahwa tanah ini adalah milik dari Sang Pencipta. Sedangkan kita, manusia ini hanyalah pendatang dan warga asing yang menumpang di tanah itu. Memang kan ini kemudian menjadi semacam prinsip dasar supaya orang itu tidak menyalahgunakan tanah gitu ya. Kalau dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks psikologi, tidak mengotori tanah, tidak merusak tanah, karena ini milik dari Sang Pencipta. Ya sama lah ya umpamanya, kita bisa membayangkan dalam analogi demikian ya. Kita punya rumah, kemudian kita tinggal di tempat lain, punya rumah satunya lagi, rumahnya satu dikontrakkan gitu. Kalau rumah yang dikontrakkan kemudian dibobol, dijebol, tidak dirawat, bagaimana perasaan kita yang punya rumah gitu? Pasti jengkel juga ya. Ini gimana sih hanya numpang, ngontrak gitu, tapi malah merusak banyak hal gitu. Itu pasti akan menimbulkan ketidaksenangan dari si pemilik. Kita bisa membayangkan bagaimana ketidaksukaan, ketidaksenangan Allah yang menciptakan dunia ini yang dulu itu begitu damai, segar, sejuk menjadi kotor semacam ini. Ya, pasti akan direhab lagi, akan direnovasi lagi. Ya, saya tidak tahu ya apakah Allah mempunyai pikiran seperti itu ya, karena saya sendiri juga bukan Allah. Em, tetapi kita bisa membayangkan dengan analogi-analogi yang ada di dalam kehidupan kita. Kita lihat di teks selanjutnya yaitu di Mazmur bab 24 ayat 1. Ini bicara tentang apa? Nah, ini juga soal kepemilikan Allah ya atas alam. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta semua penghuninya. Jadi Anda bisa baca selanjutnya teks ini, tapi ini satu gagasan dasar. Apa yang ada di dalam dunia ini pertama-tama bukan milik kita. Kita hanya sebagai pengelola saja. Nah, di dalam masyarakat Israel, sekali lagi tanah juga dipandang sebagai sesuatu yang kudus. Atau kekudusan Allah itu menjadi tema yang sering muncul, terutama dalam perjanjian lama, di mana tanah dan kesejahteraannya terkait erat dengan kondisi rohani dan umat Allah. Ya sekali lagi ya, orang-orang zaman dahulu termasuk bangsa Israel, itu kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam alam ini, pasti mereka mengaitkan dengan apa yang telah saya buat dan apa yang menjadi reaksi Allah terhadap apa yang saya buat dalam hidup gitu. Selalu ada kaitannya. Ya, karena kita tahu bahwa kitab suci yang kita terimanya ditulis oleh masyarakat agraris. Selalu kaitannya dengan tanah. Lalu, kekudusan tanah itu juga menjadi tanda perjanjian. Nah, bagi bangsa Israel, tanah itu adalah anugerah Allah yang berfungsi sebagai tanda nyata perjanjian mereka dengannya. Hidup dalam ketaatan membawa berkat dan kemakmuran bagi tanah, sementara ketidaktaatan dapat menyebabkan pencemaran tanah dan pengusiran umat pada akhirnya. Nah, ini maksudnya apa ya? Eh, kita berangkat dari kata perjanjian. Jadi, eh, relasi antara Yahweh dengan bangsa Israel
itu adalah relasi yang didasarkan atas perjanjian. Perjanjian yang dibuat di Gunung Sinai. Di dalam perjanjian lama diceritakan dengan demikian. Lalu, apa isi perjanjian itu? Nah, isi perjanjiannya adalah yang sudah belajar kitab suci pasti tahu lah ya. Jadi Yahweh mengatakan, Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umat kesayangan. Dengan syarat, kamu mentaati dan mendengarkan seluruh perintahku. Jadi bukti bahwa bangsa Israel itu mencintai Allah adalah mentaati perintahnya yang ada di dalam Taurat itu ya. Perintah-perintah macam-macam soal keadilan, soal eh, banyak hal ya, termasuk 10 perintah Allah itu. Nah, lalu dikatakan, dilanjutkan perjanjiannya. Jika kamu menaati perintahku, maka kamu akan mendapat berkat. Kalau kamu tidak mentaati perintahku, maka kamu akan mendapat kutuk atau mendapat celaka. Nah, ini isi perjanjiannya gitu. Dan ungkapan ketaatan terhadap perintah itu adalah kalau orang mentaati perintah Taurat ya, soal mengasihi, berkeadilan terhadap sesama, memperhatikan sesama, itu akan memberikan berkat dalam arti nanti tanah akan memberikan hasil yang baik. Tetapi kalau harmoni relasi antara Allah dan bangsa Israel itu retak karena bangsa Israel melakukan ketidakadilan, kemudian apa ya, ketidakadilan, menyembah berhala dan segala macamnya itu, nah, maka yang terjadi adalah tanah tidak akan memberikan berkat. Kan ada kelaparan, kekeringan dan segala macamnya itu ya. Bahkan yang tragis itu adalah bangsa Israel terbuang dari tanahnya ya. Pembuangan di Babel itu. Ini menarik ya. Dalam arti demikian nih. Kalau manusia itu kita kita tarik di dalam konteks hidup kita zaman sekarang. Kalau manusia itu berdosa, tidak peduli dengan orang lain, mementingkan diri sendiri, memanipulasi orang lain gitu. Pasti itu akan berdampak itu ya. Berdampak dalam dirinya atau juga di dalam situasi secara kolektif. Saya tidak bicara mengenai dosa pribadi sekarang. Saya bicara mengenai dosa kolektif di mana orang itu tidak mempedulikan kehidupan bersama, kebaikan bersama, hanya untuk mementingkan diri sendiri. Itu pasti akan menimbulkan kekacauan, bukan hanya di dalam masyarakatnya, tetapi juga dengan alam. Alam menjadi marah. Kita katakan demikian. Ya, saya ambil contoh saja, misalnya eh, orang korupsi karena pertambangan gitu ya. Orang ingin memperkaya diri sendiri dengan merusak alam ya. Misalnya, ya ini tidak terjadi ya. Mungkin di Raja Empat atau apa ingin jadi tambang, kemudian taman yang indah itu, kemudian apa hutan yang indah dibabat, mau dijadikan hotel dan segala macam. Kan itu untuk mengeruk keuntungan ya, keuntungan sesaat. Ya memang yang dirusak, yang rusak ya orang sekitar. Maksudnya mengalami bencana mungkin orang sekitar itu. Tetapi kalau kita tarik lebih jauh, itu kan merusak alam dan mengacaukan seluruh oh, tatanan di dunia. Jadi yang terkena itu bukan orang yang menjadi korban itu saja, tapi juga mungkin orang yang mengeruk kekayaan juga, yang tinggal di tempat lain, itu bisa jadi akan mendapat akibatnya. Jadi sebetulnya dosa ekologis itu dosa yang paling berbahaya. Karena ini juga berakibat pada orang yang sebetulnya tidak melakukan dosa itu. Sehingga apa yang penting itu adalah menurut saya, itu adalah harus ada yang bisa membangkitkan kesadaran kolektif, kesadaran bersama bahwa alam itu harus dijaga supaya orang itu tidak terkena dampaknya gitu. Kan juga kita tahu ya, kalau terjadi banjir itu yang sengsara kan juga bukan orang yang ini loh ya, bukan orang yang membuat banjir, yang membuat
membuang sampah sembarangan gitu. Justru orang-orang eh, yang serius menjaga alam itu juga terkena dampaknya. Kasihan juga sih ya, tapi ya begitulah ya. Kita harus hormat terhadap alam demi kebaikan bersama. Gitu. Salah tuh. Nah, mengapa alam itu kudus? Mengapa bumi itu kudus? Ya, ini tema agak beda juga. Karena sebetulnya bumi, ciptaan itu menjadi tempat pewahyuan dari Allah. Dengan kata lain, tempat di mana Allah itu hadir. Kadang selama ini kan kita berpikir ya, berpikir bahwa ya Allah hadir di dalam rumah rumah Tuhan gitu ya. Kalau dalam konteks sekarang ya gereja. Tapi kalau dalam teologi Katolik kan sebetulnya kehadiran Allah kan tidak hanya terbatas di gereja saja. Meskipun itu sangat eksplisit, yang paling eksplisit di gereja, tetapi juga di dalam keluarga. Gitu ya. Dan Yesus mengatakan di mana dua atau tiga orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi kan kita juga melihat bahwa Allah hadir di salah satu tempat tertentu. Itu di dalam kitab suci juga sangat jelas ditunjukkan. Nah, memang di dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel sudah tinggal di tanah Kanaan gitu ya, eh, di tanah terjanji itu, kemudian membangun bait Allah, mereka meyakini bahwa Allah hadir juga di bait Allah itu. Meskipun dia tinggal di surga, dalam keyakinan mereka, Allah juga hadir di dalam bait Allah. Tetapi sebelum dibangun bait suci, di dalam kisah bapak-bapak bangsa Abraham, Ishak dan Yakub, juga di dalam kisah Musa dan bangsa Israel di padang gurun, itu Allah menyatakan dirinya itu di dalam alam. Kalau kita melihat di dalam Keluaran bab 3 ayat 5 ya, silahkan lihat di dalam kitab suci. Ya, jadi diceritakan Musa itu melihat malaikat Tuhan menampakkan diri di dalam nyala api yang keluar dari semak duri ya. Nah, ini juga mungkin saudara dan saudari harus membaca dengan persis ya. Bahwa yang dilihat Musa ketika dia itu ada di Gunung Sinai, yang dilihat Musa itu bukan semak yang terbakar loh ya. Tetapi dikatakan di sini, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya gitu ya. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Jadi yang menampakkan diri itu malaikat Tuhan yang berada di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Selama ini kan kita membayangkan ini ya, nyala apinya itu yang berbicara gitu. Padahal di sini dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri. Coba cek ini. Nah, lalu dikatakan di ayat 5. Saya baca di ayat 4 ya. Ketika Tuhan melihat Musa membelok untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya, ini aku. Lalu ia lalu ia berfirman, jangan mendekat, lepaskanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi eh, bumi itu sakral, bumi itu suci karena di bumi itu juga Allah mewahyukan dirinya, menampakkan dirinya. Bukan pertama-tama di langit gitu ya. Dan bumi itu dapat menjadi saluran atau instrumen wahyu ilahi. Meskipun bumi bukanlah yang ilahi itu sendiri, tapi menjadi sarana di mana yang ilahi itu bisa dirasakan, bisa disentuh gitu. Nah ini contoh ya. Hmm, banyak tempat-tempat kudus ya, tempat-tempat sakral ya, yang selalu terkait dengan alam. Gitu. Ada banyak sih. Nanti saudara dan saudari bisa sharingkan ya kalau masih ada waktu. Nah,
Lalu kita juga bisa melihat bahwa di dalam perjanjian lama kita melihat bahwa Allah itu digambarkan dalam wujud ciptaan, dalam 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 bahasa atau kiasan ciptaan. Kita sering mendengar ya, Allah digambarkan sebagai gunung batu atau sebagai batu karang gitu. Allah gunung batuku gitu. Jadi menggunakan unsur-unsur dari bumi. Ya, itu mau menunjukkan bahwa ya bumi itu sakral gitu. Meskipun ini sebetulnya mau menunjukkan atau melambangkan kestabilan dan kekuatan dan keamanan dari Allah. Jadi mau menggambarkan Allah yang melindungi, Allah yang memberi keselamatan. Itu gambarannya apa gitu. Nah, salah satu gambaran yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat Israel pada waktu itu adalah gambaran sebagai gunung batu. Jadi kan kalau gunung batu itu kan mendapat ancaman angin, petir, halilintar kan aman gitu ya, tenang. Lalu tema yang lain ini juga yang menarik juga ya. Pasti saudara dan saudari eh, sering mendengar kata ini ya, pohon tarbantin. Saya lihat di mana. Nah, pohon tarbantin. Jadi selain yang tadi semak berduri menyala, tanah itu kudus, di dalam perjanjian lama itu sering disebut pohon tarbantin dan pohon tarbantin itu menjadi tempat pertemuan antara Yahweh dengan orang-orang yang dipilih. Jadi pohon tarbantin menjadi tempat Tuhan untuk menampakkan diri dan melakukan peristiwa penting ya. Contohnya adalah dalam kisah Abraham. Jadi misalnya di bab 12 dari kitab Kejadian ayat 6, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem ke pohon tarbantin di More. Nah, ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri itu kepada keturunanmu. Jadi pohon itu menjadi tempat untuk menyatakan atau menjadi tempat Allah untuk menyatakan diri itu ya. Kita juga tidak tahu bentuk penyataannya seperti apa. Apakah itu hanya suara saja atau ada sinarnya kita nggak tahu. Tetapi Allah menampakkan diri melalui ciptaannya. Pohon tarbatin sekali lagi bukan pohon itu ilahi, tetapi menjadi saluran di mana Allah itu mau mengungkapkan dirinya, menyatakan kehendaknya. Jadi di sini dikatakan bahwa Abraham itu menerima janji Allah itu di pohon tarbantin di More. Bahkan di dalam kitab Yesaya bab 61 ayat 3, kita cek lagi. Yesaya bab 61, bab 6, bab 61 ayat 3. Dikatakan, saya baca ya, untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabuk, nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi bangsa Israel itu disamakan dengan pohon tarbantin kebenaran. Karena apa? Karena orang melihat bahwa pohon tarbantin itu menunjukkan pohon yang kuat, daya tahan, kuat, umurnya panjang ya. Jadi mau menggambarkan seperti itu. Mau menunjukkan bahwa eh, umat Allah itu akan bertahan lama sebagaimana pohon tarbantin. Nah, pohon tarbantin itu ya model begini, besar. Nah,
Sebetulnya kan ini satu gambaran atau cerminan dari masyarakat kuno, dan masyarakat kuno itu adalah salah satu adalah bangsa Israel. Mereka menggambarkan juga di pohon-pohon yang besar itu biasanya orang mengalami pengalaman rohani. Nah, kecuali kalau di Indonesia itu melihat pohon besar lalu orang mikirnya macam-macam ya. Wah, ada makhluk gaib di situ lah, ada pocong lah, ada genderuwo dan segala macam. Kalau di daerah yang lebih maju, bukan lebih maju ya, lebih melihat alam sebagai sesuatu yang suci, ya Allah itu muncul biasanya atau menampakkan diri salah satunya di pohon. Kalau Anda lihat di dalam kisah Gideon ya misalnya, di dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, di dalam kitab Hakim-Hakim diceritakan bahwa malaikat Tuhan itu menampakkan kepada kepada Gideon itu juga di pohon Tarbantin. Di Hakim-Hakim bab 6 ayat 11 diceritakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon Tarbantin di Ofra, milik Yoas kaum Abiezer. Gideon anaknya sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Malaikat Tuhan itu duduk di bawah pohon Tarbantin, yaitu pohon suci. Jadi eh, di dalam perjanjian lama, kalau mendengar istilah pohon Tarbantin, itu adalah pohon yang suci. Dan biasanya di situ juga ada mata air ya, ada pohon yang suci. Jadi kita melihat di sini ya bahwa masyarakat kuno itu sangat sangat menghormati ya eh, alam gitu ya. Salah satunya unsurnya yaitu pohon. Bahkan di dalam kisah Taman Eden itu kan eh, yang menjadi salah satu eh, bintangnya itu kan pohon pengetahuan baik dan buruk, eh, pohon pengetahuan baik dan jahat, dan juga pohon kehidupannya. Selalu pohon dikaitkan. Oke, kita lanjut. Nah, ciptaan itu sebetulnya mencerminkan kemuliaan ilahi. Bumi juga mencerminkan kemuliaan ilahi. Misalnya kita lihat di dalam Mazmur bab 9 ayat 1 yang menyatakan ya, langit menceritakan kemuliaan Allah, langit memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi kalau umpamanya kita bisa melihat langit atau kalau kita bisa tarik lebih panjang, kita menghargai bumi, melihat bumi sebagai kemuliaan Allah. Sebetulnya di sini kita juga secara tidak langsung sudah terdorong untuk menghargai alam semesta. Dan kalau menghargai alam semesta itu berarti mengenali dan menghargai Sang Pencipta Allah sendiri. Lalu yang terakhir ini Alkitab itu juga menjanjikan pemulihan dan penebusan di masa depan yang melampaui manusia dan mencakup seluruh ciptaan. Jadi kalau kita membaca di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 itu ada satu gagasan di mana ciptaan itu mengeluh ya dalam menantikan pembebasan dari kebinasaan. Ini sebetulnya menjadi satu gagasan yang bisa dikembangkan lebih lanjut bahwa alam itu juga bisa mengeluh ya, mungkin karena dirusak dan tidak dihargai lagi ya oleh manusia. Dan mereka menunggu bahwa nanti Allah akan menciptakan mereka kembali ya, diperbarui, dipulihkan kembali ciptaan yang rusak. Ini harapan eskatologis. Saya tidak tahu ya, nanti silahkan ada yang mau bercerita kalau ada yang mau bercerita. Apakah, saya menduga ya, bahwa semua yang diciptakan Allah itu memiliki kesadaran.
Tapi levelnya beda-beda. Yang lebih tinggi, yang paling tinggi adalah manusia, meskipun kadang-kadang tidak menggunakan kesadarannya dengan baik. Kemudian eh, binatang-binatang itu kesadarannya juga ya ada gitu ya. Saya tidak tahu apakah binatang, anjing, kucing, dan segala macam itu memuliakan Tuhan dengan bahasanya sendiri. Kalau menurut keyakinan saya, mereka juga pasti memuliakan Tuhan dengan bahasanya sendiri ya. Apakah tumbuhan itu juga mempunyai kesadaran? Saya menduga iya. Kalau kita tidak mencintai tumbuhan, pasti tumbuhannya tidak eh, bertumbuh dengan baik. Pasti mereka mengeluh juga ya kalau manusia tidak merawat mereka gitu. Dan pasti mereka juga berdoa dengan caranya sendiri kepada Sang Pencipta ya, supaya dibebaskan. Apakah, nah ini nanti ya, apakah bencana kekacauan iklim itu permohonan Tuhan, permohonan makhluk-makhluk lain ciptaan Allah terhadap Allah untuk membebaskan mereka dari keserakan dan kerakusan manusia, walau alam ya hanya Tuhan yang tahu ya. Mungkin bisa jadi. Oke, nanti silahkan kalau mau ada yang bercerita. Nah, untuk sebagai penutup ya. Jadi, sekali lagi saya mau menekankan bahwa bumi itu adalah sesuatu yang kudus, sesuatu yang sakral karena milik Allah. Hmm. Ya, ini kutipan dari Mazmur bab 78 ayat 12 sampai 16. Bagaimanapun juga, Allah itu yang menguasai segala lautan. Segala alam, maaf, maaf. Jadi dikatakan di sini, dibelanya laut, diseberangkannya mereka, dibuatnya air berdiri seperti bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, semalam suntuk dengan terang api, dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum sepuas-puasnya seperti dari samudera dalam, dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan mengalir turun seperti sungai. Dengan kata lain, bahwa apa yang terjadi di alam dalam pandangan penulis Perjanjian Lama itu semua digerakkan oleh Sang Pencipta. Sehingga mungkin kita juga bisa merefleksikan juga. Kita nggak tahu saya betul atau salah ya. Jika dunia semakin panas, jika ada banyak banjir, angin topan di mana-mana, saya menduga bahwa ada telepon. Tunggu sebentar. Halo? Ah, ya taruh di situ, saya sedang sudah. Ya kembali ada telepon dari security. Em, jadi eh, kita kembali tadi itu sampai ya kemungkinan besar kalau kita orang beriman kita harus menyadari mungkin saja itu digerakkan oleh Allah juga ya Sang Pencipta. Ini maksudnya ya supaya kita bertobat untuk mencintai alam sebagaimana Allah sendiri mencintai ciptaan. Jadi merusak bumi ya dosa jelas gitu. Karena merusak bumi berarti mengotori kesakralan dari bumi itu sendiri. Dan ini adalah dosa karena tidak menjaga harmoni antara Allah, alam ciptaan dan manusia. Nah, sebagai Fransiskan, saya mau menunjukkan hal ini. Santo Fransiskus Assisi itu kalau berdoa itu hanya dulu ada cerita ya, semalam suntuk. Santo Fransiskus Assisi itu doanya itu hanya empat kata ini ya, Deus meus et omnia yang kemudian menjadi salah satu semboyan di dalam Fransiskan. Apa itu arti Deus meus et omnia? Jadi Deus meus et omnia itu adalah frasa Latin yang berarti Deus itu Tuhan, meus itu saya, et omnia dan segalanya. Jadi moto ini menjadi inti dari Ordo Fransiskan yang menggambarkan pemahaman spiritual yang mendalam, di mana Tuhan adalah sumber
dan keseluruhan dari kehidupan, cinta, dan keberadaan seseorang. Dan Deusmius et Omnia itu mencerminkan hubungan spiritual yang mendalam, yang dirasakan oleh Santo Fransiskus dari Assisi dengan Tuhan. Melihat Tuhan hadir dan meliputi segala sesuatu dalam seluruh ciptaan. Jadi dia itu agak hati-hati umpamanya kalau menebang pohon itu. Tidak ada cerita Fransiskus Assisi menebang pohon, tidak ada itu. Eh, jadi jadi bagi para Fransiskan ini juga eh, apa ya, pekerjaan rumah kami juga. Ini merupakan aspirasi dan cara hidup yang menandakan bahwa Tuhan adalah kekuatan, tujuan, dan sumber kesempurnaan mereka yang utama. Tapi poinnya adalah bahwa Fransiskus Assisi itu melihat Tuhan hadir di dalam seluruh ciptaan. Dan eh, terakhir dari saya, ini mungkin refleksi dari saya. Hmm. Kadang-kadang saya tuh berpikir ya, di mana saya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Saya kadang berpikir, atau di mana energi ilahi itu ada. Itu satu-satunya yang bisa saya rasakan itu ketika saya melihat sebuah pohon. Bahwa pohon bisa menghasilkan buah tanpa kita usaha apa-apa. Memunculkan bunga. Itu apa yang membuat gitu. Itu pasti ada energi ilahi yang bisa membuat semuanya itu. Manusia bisa tumbuh sendiri gitu. Memang para ilmuwan mengatakan yaitu sel memecah belah dan segala macam dan segala macam. Tapi apa yang membuat sel memecah belah? Pasti ada kuasa atau energi yang kita katakan itu berasal dari Allah. Maka dari itu ya merusak atau tidak menghargai, tidak mengelola alam itu kan termasuk merusak sumber saluran ilahi yang sebetulnya mau mensejahterakan kita semua. Ya ini refleksi saya saja. Baik, mungkin dari saya itu saja. Rupanya pas di 1,5 jam. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bung Kelly. Silakan, Bung. Ya, terima kasih banyak Romo. Ya, terima kasih atas pengajarannya yang luar biasa ya. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu sahabat KKS yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan bisa ditulis di kolom chat atau apakah oleh panitia sudah dibuka mic-nya, bisa langsung ya raise hand. Ya, teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand atau boleh buka video dan saya akan buka ya. Ya, thank you Bu Ros. Nah, saya lihat coba di kolom chat sudah ada pertanyaan nih Mo. Oke, pertanyaan yang relevan dengan topik malam ini ya yang saya akan bacakan. Ini pertama ada dari dari Valena Emelia. Shalom Romo, adakah kita keturunan Nuh dalam awal dunia kedua? Begitu Mo. Oh, ya memang kita harus kalau bicara tentang hal ini atau bicara berkaitan dengan perjanjian lama itu tentu saja ya kita harus masuk ke dunia bangsa Israel pada zaman itu ya. Saya tidak tahu persis apakah kita termasuk dari keturunan mereka gitu. Tapi sekali lagi eh, kita juga harus kritis juga dalam memahami kitab suci, terutama di Kejadian bab 1 sampai bab 11. Jadi Kejadian bab 1 sampai bab 11 sebelum kisah Abraham itu seringkali disebut sebagai kisah asal-usul. Nah, itu antara historis, legenda, dan dalam tanda kutip itu, nah, saya mau mengatakan gimana ya, satu mitologi bangsa Israel itu campur aduk gitu ya. Apakah itu ada atau tidak, tetapi kalau kita melihat di dalam keseluruhan narasi besar bangsa Israel, bab 1 ayat bab 1 sampai bab 11 itu kan merupakan pendahuluan untuk kisah Abraham. Dan tulisan-tulisan zaman kuno itu selalu mengacu kepada ya sebelum cerita tentang orang tertentu, dia harus menceritakan secara umum
hal-hal yang menjadi pengantar untuk kisah Abraham, termasuk kisah Noah, yang nanti menunjukkan bahwa Abraham itu salah satu orang yang diselamatkan atau mungkin salah satu keturunan Nuh gitu ya. Ya kalau eh, melihat cerita tentang Star Wars gitu, Star Wars, film Star Wars 1, 2, 3 itu. Itu kan sebelum film kan ada satu narasi ya, long long time ago gitu ya. Jadi berapa ratus tahun yang lalu terjadi begini 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 ini, tak lalu mulai diceritakan. Nah, sama seperti kitab suci itu. Sebelum menceritakan tentang Abraham, Musa itu ada satu narasi yang menjadi pengantar untuk semua. Apakah kita keturunan Nuh atau tidak ya, saya nggak tahu persis. Tapi kalau dalam kisah ya mungkin saja gitu loh. Tapi kan ini kita harus tahu bahwa perjanjian lama kan awalnya kan untuk masyarakat Israel gitu. Masyarakat Israel. Nah, kita orang Kristen, orang Kristiani itu kan sebetulnya menggunakan perjanjian lama untuk menerangi apa yang tertulis dalam perjanjian baru gitu. Orang Kristiani kan mengacu kepada Kristus ya, bukan kitab. Tapi kita perlu membaca perjanjian lama karena apa? Menurut Konsili Vatikan kedua, perjanjian lama itu berisi banyak hal yang penting, nilai-nilai rohani yang abadi, nasihat-nasihat bijak dan apa ya, doa-doa yang baik gitu ya. Jadi kita ambil yang baik-baik saja. Tapi dalam banyak hal ada hal yang relevan dengan kita, ada yang tidak relevan juga dengan kita ya. Tapi kan sekali lagi kita membaca perjanjian lama dalam terang sebagai orang Kristiani ya, bukan sebagai orang Yahudi. Itu penting. Kadang kan kita terjebak diskusi tentang apa ya gimana ya. Baik sih, tapi kadang-kadang tidak menumbuhkan iman juga. Gitu ya. Saya tidak bisa Ya, menjawab dalam hal ini. Tapi mungkin untuk orang Yahudi cocok, tapi untuk kita rasanya gimana ya. Itu saja, Bung Ken. ya, makasih Mau. Terima kasih juga pertanyaannya Bu Valena. Oke, Terima ada lagi kasih Romo. Oh ya, ada lagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Nah, ini sudah ada lagi pertanyaan lagi mau dari Bapak Fernando. Pertanyaannya adalah, malam Romo mau bertanya, apakah Taman Eden dan Taman Firdaus itu sama? Dan taman tersebut ada di bumi kah? Dan apakah taman tersebut suci? Ada 3 nih pertanyaannya mau. Silakan. ya sekali lagi eh, Bung Fernando ya. Ya. Eh, kita kan berhadapan dengan sebuah narasi di dalam kitab suci yang ditulis sekitar 3.000 tahun yang lalu. Kalau eh, orang-orang pada zaman dahulu gitu ya, itu kan biasanya mereka berangkat dari satu pengalaman nyata yang kemudian di dalam penceritaan ya agak dibesar-besarkan sedikit. Tapi jelas ada satu apa ya, satu fakta historis juga. Saya menduga cerita tentang Taman Eden, taman yang indah, itu di, diinspirasikan oleh sebuah taman yang memberikan kehidupan. Apalagi kisah di dalam Perjanjian Lama itu kan ditulis oleh para penulis yang tinggal di padang gurun. Gitu. Sehingga sebuah taman itu sebuah kekayaan yang luar biasa. Ada air dan segala macam. Apakah itu ada menurut para sejarawan, Taman Eden di timur itu menunjuk salah satu taman di yang sekarang itu Irak itu ya. Kalau dulu di Babel gitu. Jadi ada pengaruh gambaran seperti itu. Kalau di Israel kan ya nggak ada taman itu. Susah karena padang gurun semua. Tapi kalau di Irak itu kan ada sungai Tigris dan sungai Efrat yang memberikan kesuburan. Mungkin terinspirasi dari situ. Apakah Taman Eden, kalau Taman Firdaus kok saya belum menemukan ya. Istilah Taman Firdaus di dalam kitab suci kok saya belum mendengar. Tapi kalau Firdaus tanpa taman itu ada.
Misalnya di dalam Injil Lukas ya, eh, coba saya cek. Lukas itu kan di dalam kisah ketika Yesus disalib gitu ya, dua orang di kanan kiri. Ini ya, Yesus yang satu mengatakan, lalu ia berkata, Yesus ingatlah aku eh, apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Kata Yesus padanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tapi tidak pernah dikatakan itu sebuah taman. Hmm. Jadi tampaknya Firdaus itu di dalam tradisi Yahudi pada zaman Yesus itu mengacu kepada tingkatan surga. Jadi pada zaman Yesus ada keyakinan bahwa surga yang terletak di atas itu ada 7 tingkatan. Tingkatan yang ketujuh itu adalah Allah sendiri tinggal di sana. Tingkatan ketiga itu bernama Firdaus. Nah, di tingkatan ketiga itu tempat di mana orang-orang yang dipilih oleh Allah itu tinggal. Jadi eh, manusia itu tidak bisa nyampe ke langit ketujuh. Kalau langit keenam ya malaikat-malaikat, serafim dan kerubim. Tapi ini kan pandangan orang pada zaman Yesus ya. Nah, Firdaus itu bukan taman, tapi itu sesuatu eh, tempat untuk orang-orang beriman yang tinggal dalam kebahagiaan. Jadi kalau Eden itu sebuah taman, tapi ini kan dalam konteks cerita. Firdaus itu bukan taman, itu ya tempat yang di atas sana itu. Apakah taman tersebut suci? Taman Eden itu digambarkan suci. Karena Taman Eden di dalam pandangan masyarakat zaman kuno, Taman Eden itu adalah taman milik Allah. Jadi bukan bahwa kalau kita baca secara lebih teliti, bukan bahwa Allah menciptakan Taman Eden itu untuk manusia, tidak. Jadi Allah itu sudah menciptakan taman itu untuk dirinya sendiri, ceritanya seperti itu. Manusia diciptakan untuk membantu Allah mengelola taman itu. Jadi mau dikatakan gimana ya, manusia itu diciptakan untuk bekerja saja. Tapi intinya taman itu adalah taman milik Allah, sehingga taman itu suci. Jadi ketika ada dosa, akhirnya manusia diusir dari Taman Eden. Loh. Hanya menariknya kok ada ular masuk ya. Tapi sekali lagi jangan digambarkan bahwa dalam pemahaman asalinya ular di situ bukan iblis loh ya, tapi binatang yang cerdik. Hanya penafsiran belakangan yang kemudian menggambarkan oh yang masuk di Taman Eden itu ular. Padahal kita nggak tahu persis ya apakah itu iblis atau bukan. Karena tidak dikatakan bahwa ular itu iblis, tapi binatang yang cerdik. Itu dari saya. Terima Ya, kasih. makasih Mo. Nah, Terima kasih juga Pak Fernando yang tadi sudah bertanya. Oke, sekarang ada lagi yang mau bertanya, silakan. Langsung raise hand atau mic-nya dibuka juga bisa. ada yang mau cerita? Ya, eh, kalau tidak saya menambahkan juga ya. Salah satu hal penting juga yang penting untuk diketahui tentang kesakralan apa? Kesakralan satu tempat gitu ya. Hmm, ada di beberapa wilayah atau tempat yang harus di, dipandang sebagai sesuatu yang suci ya. Jadi mungkin di hampir sebuah, sorry, di hampir semua wilayah yang mungkin sudah tercemari dengan banyak hal, ada beberapa tempat yang masih dianggap suci juga. Dan biasanya tempat itu selalu diwarnai dengan unsur elemen ciptaan yang muncul dari bumi. Lalu terjadi. Paling jelas itu adalah apa? Tempat atau sanktuario untuk Bunda Maria gitu.
mungkin entah sadar atau tidak, tetapi biasanya tempat untuk doa yang di situ terdapat benda suci yaitu patung Bunda Maria yang terkenal-terkenal ya, itu harus ada elemen alam di situ. Yang paling nyata itu yang pertama adalah Sendang Sono ya, karena kebetulan saya dari Muntilan gitu ya, dekat dengan Sendang Sono. Coba lihat kalau di Sendang Sono itu ada unsur apa? Pohon dan mata air. Jadi tempat itu sebelum ada patung Maria menjadi tempat yang suci. Banyak orang bersemedi di situ itu ya. Bukan untuk mencari pesugihan atau apa dulu-dulunya, tapi memang tempat yang tenang itu bisa semakin membantu orang terhubung dengan Allah. Eh, Tempat retret yang menarik itu kan sebetulnya yang dekat dengan alam ya. Fransiskus Assisi itu mendapat stigmata berjumpa dengan Yesus yang tersalib itu di dekat hutan atau di tengah hutan persisnya yang namanya Laverna itu ya, di Bukit Batu gitu. Dia mengalami satu eh, sentuhan dengan yang ilahi di alam. Kalau rumah retret di tengah kota itu ya mungkin untuk ini ya, untuk pertemuan dan segala macam oke, tapi untuk mengalami kedekatan dengan yang ilahi agak sulit. Sehingga menurut saya itu bagus sebetulnya. Saya nggak tahu apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak, tapi ini gambaran saya. Gereja-gereja di tengah kota itu, kalau mau menjadi tempat dekat dengan Tuhan, itu caranya ya diperbanyak tumbuh-tumbuhan. Bahkan, kalau saya boleh usul ya, tapi biasanya saya kan bukan pastor paroki, hanya usul aja. Eh, Kalau bisa tanaman-tanaman itu, tanaman-tanaman yang ada di gereja untuk hiasan itu, mungkin bagus kalau tanaman hidup ya, di pot atau apa gitu. Mungkin taruh bonsai di gereja mungkin lebih bagus, bisa jadi. Itu. Eh, Mungkin itu bagus gitu ya. Nah, ini kan usulan aja ya. Daripada bunga yang mati. Karena di beberapa gereja Eropa itu kan saya lihat juga biasanya mereka taruh pot dengan tumbuhan yang ada di situ. Lebih lebih menarik gitu. Tapi ini usulan aja. Karena bagaimanapun sesuatu yang hidup itu dari tumbuhan atau dari apa, terutama dari tumbuhan, itu bisa membawa kita untuk bersentuhan dengan yang hilang. Ya, ini dari saya mengenai tempat yang sakral gitu ya. Ini kok ada cerita ya? Kok cerita? Ada ini ya. eh, Pertanyaan ya. Pertanyaan mau. Pertanyaan lagi dari Ibu Selvi. Salve Romo, dari keturunan-keturunan Abraham atau Nuh, apa yang menjadikan beberapa ras manusia, misalnya orang bule, orang Chinese, orang Arab, orang India, maksudnya apa yang menjadikan mereka jadi berbagai ras? Terus Allah pada mulanya menciptakan hanya Adam dan Eva. Mengapa demikian? Terima kasih untuk penjelasannya, Romo. Ya, sekali lagi kita harus melihat kitab suci itu bukan sebagai catatan historis ya. Ada yang catatan historis, Abraham, Daud, kemudian Salomo itu ada di dalam catatan sejarah. Tetapi tidak harus dipahami bahwa kronologi historis itu semacam itu. Jadi seolah-olah manusia pertama itu Adam dan Hawa gitu. Mungkin untuk orang-orang zaman dahulu oke lah ya. Tetapi kan kita juga harus membacanya secara kritis juga. Dalam arti bisa jadi ini adalah sebuah cerita awal mula. Kalau eh, kita membaca mungkin cerita-cerita di luar tradisi Yahudi Kristen, itu kan setiap kultur kan mempunyai cerita tentang asal-usulnya masing-masing ya. Misalnya umpamanya di tradisi Eropa, Italia sebelum kekristenan, mungkin di tradisi Cina, di tradisi Jawa juga ada mempunyai gambaran tentang penciptaannya masing-masing.
Nah, di dalam tradisi Yahudi Kristen itu penciptaannya yang diciptakan Adam dan Hawa. Tapi sekali lagi ini kan sebuah narasi religius. Nah, kita yang kekristenan ya memahami ya ceritanya seperti itu. Tetapi jangan kemudian dikait-kaitkan dengan mana yang Cina ya, mana yang Arab dari keturunan gitu ya. Saya juga nggak bisa jawab ya. Eh, saya nggak bisa jawab terus terang karena kan sekali lagi ini yang menulis dulu orang Yahudi 3.000 tahun yang lalu yang mungkin mereka tidak mengenal orang Arab, orang Cina, orang bule gitu ya. Karena kan di Israel 3.000 tahun yang lalu mana ada orang Israel 3.000 tahun yang lalu dagang ke Cina gitu kan ya nggak ada gitu. Sehingga tentu saja pemahaman si penulis Alkitab itu hanya daerah-daerah seputar Israel itu saja. Dan kota-kota, nama-nama orang-orangnya ya mungkin paling jauh itu di Suriah atau di Yordania itu yang kemudian disebut sebagai orang Arab. Tapi kalau orang India ya gimana ya saya nggak bisa jawab juga dalam hal ini. Tapi saya memahaminya ini sebagai narasi religius kuno gitu ya. Karena kitab suci bagaimanapun juga ada bahaya juga kalau kita memahaminya secara historis, kita akan mengalami kebingungan sendiri. Tetapi gereja itu mengatakan bahwa kitab suci adalah kitab iman. Jadi membacanya itu dalam konteks iman. Yang dibaca dari kisah Adam dan Hawa misalnya, kisah Taman Eden, apa yang bisa kita nilai, kita petik dari Taman Eden adalah satu, jangan pernah melanggar perintah dari Allah. Nah, itu kan sebetulnya poinnya ada di situ. Nah, kalau cerita kuno kemudian dicocokkan dengan zaman sekarang di mana ada bule dan segala macamnya, waduh susah ya. Saya sendiri juga tidak bisa loh selfie ya. Saya sendiri juga tidak bisa membayangkan bagaimana gitu ya. Karena kan awalnya perjanjian lama kan hanya untuk orang Yahudi saja, bukan untuk orang Kristen gitu awalnya tuh ya. Gimana jawabnya ini ya? Eh, ya udahlah apa kita anggap sebagai satu cerita yang memberikan makna saja. Maaf saya nggak bisa menjawab dalam hal ini. Ya. Iya, makasih Mo. Terima kasih. Lalu ada lagi dari Robertus ini mengkonfirmasi nih, benar-benar kalau di buah-buah tanaman bunga yang ditaruh di meja katanya banyak tanaman ya Mo. Eh, Terus ada Termasuk ini ya, kalau umpamanya saudara dan saudari lihat Misa Paskah di Vatikan, di halaman Piazza San Pietro itu, Misa Paskah itu, kan ada banyak bunga. ya Itu betul. bunganya tidak dipetik loh itu. Itu bunganya ditaruh di pot, akarnya masih ada. Oh, Jadi setelah Misa diangkut lagi itu, diangkut lagi ke tempat hmm, pemeliharaan bunga. Bukan model hmm, kita yuk, potong gitu, kemudian taruh di apa itu ya. Ya mau gimana ya, saya nggak bisa menyalahkan itu ya. Tiap orang punya apa punya gayanya masing-masing. Tapi menurut saya jika mau eh, memelihara ciptaan gitu ya, kehidupan bunga jangan dipotong lah. Buat sedemikian hmm, rupa bunganya tetap hidup. Nanti kalau sudah masanya layu terlalu lama di gereja, naruh di kebun lagi, di air lagi, nanti dipakai lagi gitu. hmm. Itu ya. Itu Iya, iya. menurut saya loh ya. Mungkin kalau beberapa orang yang tertarik dengan memotongi apa bunga yang kemudian ditancapkan di mana ya terserah. Tapi kalau saya sih kok saya nggak tega ya itu bunga-bunga itu potong. Setelah itu dibuang di tempat sampah itu. Nggak tahu ya cara. Ya Oke, itu. Mo. Nah, Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Jacqueline. Malam Romo, aktivitas yang dilakukan manusia untuk optimalisasi hasil pertanian seperti rekayasa genetik atau cloning terhadap hewan, apakah bertentangan dengan hakikat penciptaan, Mo? wah ini sebetulnya pertanyaan untuk moralis ya. Nggak tahu nanti ada moralis atau tidak gitu. Eh, Sebetulnya saya itu nggak berhak dalam menjawab hal ini, tetapi ini menurut saya ya, jadi saya bisa keliru juga dalam hal ini. Eh, Sejauh
tidak merusak apa ya, merusak identitas primordial atau asali dari tanaman atau hewan yang bersangkutan, menurut saya masih bisa ya, apalagi dengan banyak manusia sekarang ini. Tetapi kebanyakan rekayasa genetik atau cloning itu merusak. Ya Hmm. kelihatannya sama, tetapi kan DNA-nya berubah. Kemudian, dan itu berpengaruh terhadap kita yang makan loh ya. Umpamanya eh, gini aja lah contohnya ya. Orang Yahudi atau orang Muslim atau mungkin juga orang Kristen juga, nah, kalau memotong memotong apa kambing atau ayam itu kan biasanya dengan doa dulu ya. Entah itu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus atau Bismillahirrahmanirrahim baru dipotong. Itu biasanya dagingnya itu memberikan energi yang pas gitu ya untuk kita ya, karena dipotong atas nama Allah gitu. Tetapi yang dipotong atau tertabrak kemudian dimakan itu juga amat mempengaruhi yang makan Hmm. juga gitu ya. Mengapa kok kita harus berdoa dulu sebelum memotong hewan gitu ya. Nah, yang ini saja loh ya, itu sangat mempengaruhi hidup kita. Apalagi Hmm. rekayasa genetik ya. Saya Saya memang tidak berani ngomong di sini karena takut menyinggung yang lain. Tetapi kadang-kadang kan orang merekayasa genetika, kemudian cloning, kemudian memaksa hewan itu tumbuh secepatnya supaya bisa dikonsumsi, itu kan melawan alam. Efeknya Hmm. bukan terhadap ciptaan itu, tetapi terhadap kita yang mengkonsumsinya. Hmm. Nah, kita contoh saja ya, wayam, wayam kan sekarang banyak sekali ya. Ayam ini Ya. loh. Sekali belokan telah terdapat ayam geprek lah, ayam inilah yang di jalan-jalan itu loh. Jadi semua orang makan ayam gitu. Tapi kita nggak tahu ya apa yang dimakan dari yang dimakan ayam itu apa. Kalau Hmm. kita bandingkan dengan orang zaman dahulu, kan nggak ada rekayasa ayam dipotong cepat-cepat gitu ya. Orang zaman dahulu seperti bangsa Israel ya. Mereka makan daging itu saat apa? Mereka Hmm. makan daging itu saat Paskah saja loh ya. Dan hidupnya ya lumayan lama sih, ya. Kuat gitu ya. Sekarang ini mau makan daging tiap hari, tetapi dagingnya seperti apa dulu? Ya, ya ini pendapat saya loh ya, mungkin saya bisa keliru juga sekali lagi. Oke. Itu ya. Dari Ya, Mo. Makasih. Ini sudah hampir jam 9. Apa kita masih ada tutup? nih kan? Masih ada pertanyaan kan? Masih ada. Oh, masih ini pertanyaan bukan ya? Romo dari Bu Janet, Janet ya. Romo menyimak pertanyaan-pertanyaan yang ada, tampaknya ada kaitannya dengan anjuran membaca Perjanjian Lama dengan iman Kristiani bukan menurut agama Yahudi. Mungkinkah diadakan kursus untuk mempelajari itu? Terima kasih. Mungkin yang terakhir Ya, ya. ya mungkin itu. Tapi sekali lagi ya, eh, ini bukan pendapat saya loh ya. Ini pendapat dari gereja gitu ya. Eh, Sebetulnya kita juga harus tahu, ini di dalam katekismus gereja Katolik ya, bahwa kekristenan itu bukan agama kitab loh ya, tapi agama yang bersumber dari pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dan kita itu kalau mau kita menjadi pengikut Kristus pertama-tama kan supaya apa? Diri kita itu serupa seperti Kristus yang akhirnya mendapat keselamatan gitu loh. Bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus? Kita itu mengikuti ajarannya dan mengikuti teladan dalam hidupnya yang tercantum di dalam kitab suci, terutama Perjanjian Baru. Nah, ajaran-ajaran Kristus itu kadang-kadang kan ada sangkut pautnya dengan Perjanjian Lama. Karena dia orang Yahudi, maka kita menggunakan Perjanjian Lama untuk menjelaskan apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi gambarnya semacam itu ya. Itu yang diajarkan di dalam katekismus. Karena kalau tidak, yang menjadi bahaya gitu ya. Wah, kita akan berdebat tentang Perjanjian Lama
yang bisa jadi tidak ada gunanya untuk perkembangan iman kita sebagai orang Kristen. Jadi kita harus tahu ya tujuan dari kita menjadi orang Kristen itu apa, dibaptis itu apa. Sehingga kalau kita tahu tujuannya, maka ini apa yang kita lakukan itu menjadi terukur. Jadi tidak serta-merta kita harus membaca dari ujung ke ujung kitab suci gitu. Tetapi ya kira-kira yang kiranya pas dengan iman kita gitu. Ada banyak sih, ada banyak perjanjian lama yang menerangi iman Kristiani juga banyak sekali. Nah, apakah ada kursus itu ya nanti tugasnya Bu Rosita atau Bung Kelly ya untuk mengatur semuanya. Terima kasih itu dari saya. Ya, makasih Mo. Mungkin itu yang terakhir ya, Ya, karena waktunya sudah mendekati jam 9. Kita tutup saja ya, teman-teman ya. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya serta sahabat KKS, ya nggak ngerasa kita sudah sampai penghujung acara ya jam 9. Terima kasih untuk Romo Albertus Purnomo yang menemani kita, mengajar kita, memberikan kita pencerahan yang wah luar biasa ya. Dan kami juga mau mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman peserta yang sudah aktif ikut sesi ini, bertanya juga. Dan semoga apa yang kita pelajari kita bisa beroleh kekuatan dan inspirasi untuk kehidupan kita. Tapi sebelum mengakhiri ada sebuah pengumuman nih ya. Jadi Rabu depan tanggal 22 Oktober 2025 kita akan ada sesi ketujuh dengan narasumber Romo Hardi Jantan dengan topik tentang dosa ekologi. Nah ini bakalan seru juga nih. Dan oke, kini sebelum kita benar-benar tutup pertemuan, mari kita bersama-sama kita mohon doa dan berkat penutup dari Romo Albertus ya. Jadi mohon Romo bisa berkenan untuk memimpin doa penutup dan memberikan berkat. baik. Mari kita berdoa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah mendampingi kami dalam mempelajari dirimu dan juga ciptaanmu melalui sabda-sabda yang tertulis di dalam kitab suci. Curahkanlah rahmatmu kepada kami supaya kami bisa menjaga alam, supaya kami bisa semakin dekat dengan Engkau melalui ciptaan. Kuatkanlah kami dan juga ingatkanlah kami jika kami melakukan satu pelanggaran yang mencederai ciptaanmu bumi ini. Marilah kami mohon berkat-Mu juga untuk tugas dan juga panggilan kami untuk mengelola alammu. Tuhan bersamamu. Dan sama Romo. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Terima kasih, kasih. Pur. Terima kasih. Ya, Terima sama-sama. kasih Romo Terima Pur. kasih Romo. Terima kasih semua juga teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Terima Bapak Ibu. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Tuhan Sama-sama. berkati kita semua. Amin. Terima kasih. Amin. Oke, saya live dulu ya. Ya, Sampai terima jumpa. kasih Romo. Terima kasih Ya, Romo. makasih Romo. Mohon pamit. Ya, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ya, Bu makasih Rosita. Bu Ros, Bu Jacqueline. Ya, Terima saya kasih. tutup ya. Sama-sama. Thank you.